Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali al-anam Rabbul karim wa anta khuluqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghafir salamullah alaika rabbini bi'iznillah wa anzur ilayya sayyidi bima tarah musilatun il hadratil aliyah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Edi Purwanto, Magister Hukum Islam selaku Ketua STIS Wahidiyah beserta para stafnya. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syifa'ul Umam, Magister Hukum Islam selaku penguji pertama. Dan yang saya hormati Bapak Nur Wahid, Sarjana Hukum Islam Magister Pendidikan selaku penguji kedua. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Anwar, Sarjana Hukum Magister Agama selaku penguji ketiga dan sekaligus yang menjadi pembimbing dalam penulisan proposal skripsi. Dalam rangka puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan beliau Ghawthu hadza zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada pembicaraan terdahulu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang bertemakan analisis maqasid syariah terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Studi kasus di Kampung Kabil, Desa Benua Bartulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Presentasi oleh saya sendiri, Hadi Hidayatullah. Proposal skripsi kali ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum program studi Ahwalus Syakhsiyah. Penguji pertama Bapak Muhammad Syifa'ul Umam, Magister Hukum Islam. Penguji kedua Bapak Nur Wahid, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan. Penguji ketiga Bapak Muhammad Ali Anwar, Sarjana Hukum Magister Agama dan sekaligus pembimbing dalam penulisan proposal skripsi. Baik, memasuki ke dalam latar belakang dari proposal skripsi saya yang bertemakan analisis maqasid syariah terhadap program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di dalam maqasid syariah terdapat yang namanya pemeliharaan keturunan atau hifdzun nasl, yakni itu merupakan kebutuhan yang dzurriyat, kebutuhan yang utama yang harus dipelihara dan dilindungi dengan sebaik-baiknya oleh syariat Islam supaya terwujudnya kemaslahatan manusia. Pemeliharaan keturunan supaya darah yang mengalir dalam diri anak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan sesuatu dan melarang akan sesuatu, tentu ada hikmah di dalamnya, ada maksud tujuan di dalamnya. Sama halnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah dan melarang kita untuk berbuat zina. Itu bertujuan hikmah atau tujuan syariat di dalamnya, yakni untuk memelihara keturunan supaya darah yang mengalir dalam diri anak tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Siapa yang nanti akan memberikan dia pendidikan, yang akan memberikan sandang pangan kepada anak tersebut, kebutuhan mereka sehari-hari hingga mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu adalah di maqasid syariah adanya pemeliharaan keturunan atau hifdzun nasl yang merupakan kebutuhan dzurriyat atau kebutuhan utama. Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah tentunya merupakan cita-cita utama bagi setiap pasangan suami istri. Namun di era modern sekarang ini, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, kebutuhan hidup yang terus meningkat,
persaingan kerja yang begitu berat, dan tidak seimbangnya dengan penghasilan yang didapat, sehingga menciptakan problem dalam sebuah keluarga. Yang menjadi faktor di dalam sebuah keluarga pula, yakni ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memberikan sandang, pangan, dan pendidikan. Karena perekonomian dalam keluarga merupakan hal yang penting yang harus ada dalam sebuah keluarga, yang mana bisa menjadi faktor keharmonisan dalam sebuah keluarga. Dikhawatirkan perekonomian keluarga yang terbatas dan tidak adanya perencanaan penundaan kehamilan untuk mengatur jarak usia anak, khawatir nanti akan mengganggu pengeluaran perekonomian keluarga dalam membiayai masa depan anaknya tersebut. Tidak adanya penundaan kehamilan dalam sebuah keluarga yang mana keluarga tersebut hanya mempunyai perekonomian yang pas-pasan, dikhawatirkan nanti keluarga tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan terhadap keluarga, terlebih untuk anak mereka. Oleh karena itu, dengan adanya program pemerintah mengenai Kampung KB, semoga bisa mewujudkan harapan dari setiap keluarga, yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Memasuki slide yang kedua, rumusan masalah saya. Yang pertama, bagaimana penerapan keluarga berencana di Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam mewujudkan keluarga sakinah. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana relevansi keterkaitan Maqasid Syariah tentang penerapan keluarga berencana pada Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lanjut ke dalam tujuan penelitian saya. Yang pertama, untuk menjelaskan keberhasilan program keluarga berencana yang dilakukan Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang kedua, untuk menjelaskan Maqasid Syariah tentang penerapan keluarga berencana pada Kampung KB, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Manfaat penelitiannya yakni dari segi manfaat teoritis. Melalui penelitian ini semoga bisa menambah wawasan, memperkaya konsep dan teori dalam memberikan sumbangan pemikiran maupun informasi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan, khususnya hal-hal yang terkait dengan Maqasid Syariah, penerapan keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah. Secara praktis, menambah wawasan dalam pengetahuan penulis terkait Maqasid Syariah dalam berkeluarga. Hasil dari penelitian ini sebagai bahan acuan bagi peneliti sendiri ataupun peneliti setelahnya, yakni sebagai pemahaman bagi masyarakat mengenai keluarga berencana, apakah berperan penting dalam membangun keluarga yang sakinah dan sebagai solusi untuk tercapainya keluarga yang sakinah. Masuk ke dalam kajian teori saya. Yang pertama, Maqasid Syariah, artian dan pembagian Maqasid Syariah. Yang kedua, keluarga berencana ditinjau dari pengertian, alat kontrasepsi, tujuan, dan keluarga berencana dalam Islam. Yang ketiga, keluarga sakinah ditinjau dari pengertiannya, hakikat, dan karakteristik keluarga yang sakinah. Yang keempat, relevansi Maqasid Syariah terhadap program keluarga berencana. Jadi
inilah kajian teori saya. Masuk ke dalam kajian teori yang pertama mengenai maqasid syariah, pengertian dan pembagian maqasid syariah. Di sini dijelaskan pengertian maqasid syariah itu, maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah di balik adanya syariat agama Islam. Sedangkan syariat itu jalan sumber air dan dapat diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab Al-Muwafaqat ditulis Asy-Syatibi menyebutkan bahwa maqasid syariah merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan dari pengertian maqasid syariah itu sendiri, yakni merupakan tujuan maqasid syariah itu adalah tujuan dari semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada umat manusia, yang mana tujuan tersebut yang ingin dicapai oleh agama yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Dan pembagian maqasid syariah itu sendiri ada 3. 1. Kebutuhan daruriyat, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan hajiat. Yang ketiga, kebutuhan tahsiniyat, kebutuhan tersier. Nah, pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa, Imam Al-Ghazali membagi dari kebutuhan daruriyat, kebutuhan utama, yaitu yang harus kita jamin terjaganya, yaitu dari tujuan yang 5. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul akal, yang menjaga akal. Yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta atau hifzul mal. Jadi dari pembagian maqasid syariah itu sendiri ada 3, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tahsiniyat. Dan kebutuhan daruriyat itu Imam Al-Ghazali membaginya lagi kepada tujuan yang 5, yaitu yang pertama hifzuddin, kita disebut untuk menjaga agama, yaitu dengan bagaimana menjaga agama, yakni iman, meyakini rukun iman dan menjalankan rukun Islam. Hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, kita dilarang untuk membunuh. Karena kenapa? Yang namanya hifzuddin, menjaga agama, yang namanya agama itu tentunya harus ada jiwa penegak agama, orang yang menegakkan agama. Oleh karena itu, hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, juga merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan daruriyat yang harus dijaga oleh setiap manusia. Yang ketiga, ada namanya hifzul akal, yaitu menjaga akal, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita akal kita untuk digunakan untuk hal-hal yang baik seperti belajar, menuntut ilmu, dan Allah melarang kita untuk meminum minuman khamar, yaitu yang menyebabkan minuman-minuman khamar atau minuman keras itu menyebabkan rusaknya akal kita. Di situ yang keempat, hifzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah dan melarang kita untuk berbuat zina. Hifzul mal, menjaga harta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan zakat dan melarang kita untuk berbuat mencuri. Itu semua tentunya ada maqasid atau hikmah di dalam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang kita akan sesuatu. Tentu ada maqasid syariahnya.